Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil karimir rahman. 'Allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahlihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wal iyad billah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan tujuan untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum mir rizq. Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak butuh rizki dari kita. Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak butuh makanan dari kita. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rizki. Innallaha huwal ghani wa antumul fuqara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kaya dan seluruh makhluk adalah fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala inginkan,
Yang Allah Subhanahu wa taala harapkan dari kita adalah ibadah dan penyembahan kepadanya. Maka dalam rangka untuk mewujudkan peribadatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pembangunan masjid sejak awal manusia diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Sungguh rumah ibadah yang pertama kali dibangun untuk umat manusia adalah Baitullah yang di Ka'bah, Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Makna ayat ini juga dikuatkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala, qultu ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal? Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-Masjidul Haram." Masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi ini adalah Masjidul Haram. Namun informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak berhenti sampai di masjid yang pertama. Abu Dzar radhiyallahu anhu kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ay?" Kemudian masjid apa lagi ya Rasulullah setelah itu? Qal, Al-Masjidul Aqsa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, masjid yang dibangun setelah Masjidil Haram adalah Masjidul Aqsa. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sejak awal penciptaan manusia ada dua masjid yang menjadi poros tempat ibadah atau penyembahan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjidil Haram yang ada di Mekah dan Masjidul Aqsa yang ada di Baitul Maqdis di Palestina. Kedua tempat ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai abdahu, sebagai hambanya di dalam surah Al-Isra, harus diperjalankan. Isra diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menghubungkan kedua tempat ibadah ini. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua masjid ini lebih intens dalam perihal salat beliau. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa bi Makkah nahwa Baitul Maqdis wal Ka'batu baina yadayhi wa ba'da ma kana hajara ila al Madinati 16 shahr thumma surifa ila al Ka'bah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat wa huwa fi Makkah. Pada saat itu beliau berada di Makkah melaksanakan salat nahwa Baitul Maqdis, dan beliau ketika salat menghadap Baitul Maqdis. Wal Ka'batu baina yadayhi,
dan Ka'bah ada di hadapan beliau. Setelah hijrah ke Madinah sekitar 16 atau 17 bulan kemudian, Allah Subhanahu wa taala mengganti arah kiblat dari Baitul Maqdis menjadi Ka'bah di Masjidil Haram. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hal ini menunjukkan bahwa betapa penting dan betapa mulia kedudukan dua masjid ini dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Aqsa ulal qiblatain li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Masjidul Aqsa adalah masjid yang kedua dibangun setelah Masjidil Haram. Masjidil Aqsa adalah masra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat Isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu setelah kita mengetahui keutamaan, kemuliaan, kedudukan dua masjid ini, terutama Masjidil Aqsa yang saat ini dibawa serangan kaum Zionis Israel. Setelah kita mengetahui keutamaannya, lalu pertanyaannya adalah, sudahkah kita tahu bagaimana kabarnya ia saat ini? Mungkin sebagian dari kaum muslimin atau bahkan sebagian dari kita terlalaikan, terlupakan tentang keberadaan Masjidil Aqsa saat ini, dikarenakan penjajahan yang sangat kejam hari ini dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Penjajahan yang bercokol saat ini di sana. Penjajah yang berasal dari sebuah gerakan yang bernama Zionisme, yang kemudian mendirikan Israel atau yang kita kenal dengan Zionis Israel. Sejak Zionis Israel merampas kota Al-Quds yang dimana Masjidil Aqsa berada, maka umat Islam yang ada di Palestina mengalami rangkaian kejahatan, mengalami rangkaian kezaliman berupa perampasan hak ibadah di dalam Masjidil Aqsa. Mereka tidak boleh beribadah di dalam Masjidil Aqsa. Berupa pengusiran, mereka diusir dari tempat ibadah mereka. Berupa pembantaian di dalam tempat ibadah mereka. Dan yang lebih ironis lagi bahwa di saat umat Islam dilarang untuk beribadah di tempat ibadah mereka di Masjidil Aqsa, di saat itu pasukan bersenjata mereka mengawal ratusan kaum Yahudi radikal setiap harinya untuk masuk melakukan ritual Yahudi di dalam Masjidil Aqsa. La haula wala quwwata illa billah. Lalu siapa di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersedia menjaga Masjidil Aqsa saat ini? Siapa di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersedia hidup di bawah ketegangan,
yang bersedia hidup serba kekurangan demi untuk menjaga Masjid Al-Aqsa, Masra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain, mereka adalah rakyat Palestina. Mereka yang sudah sejak tahun 1947 atau 1948 mereka sudah dijajah oleh Israel, dan terkhusus umat Islam yang hidup di Gaza sudah lebih dari 16 tahun mereka diblokade, hidup menderita di bawah embargo ekonomi Israel. La haula wala quwata illa billah. Lalu apa yang sudah kita lakukan untuk membantu mereka? Hal yang paling minimal yang bisa kita lakukan adalah mendoakan mereka atau menyisihkan sebahagian harta kita untuk membantu mereka. Saat ini, dari sejak hari Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2023, saat itu pejuang rakyat Palestina berhasil menerobos blokade tembok-tembok yang dibangun oleh Zionis Israel. Mereka berhasil masuk ke dalam wilayah yang dijajah oleh Zionis Israel. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu tetap berlaku. Ini menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala tetap berlaku di Palestina. Bahwa rakyat yang hidup di bawah serba keterbatasan, namun dengan tekad yang kuat, dengan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mampu meruntuhkan pencitraan kekuatan militer Israel yang katanya terhebat dan tercanggih di dunia ini. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan kepada kita semua, yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Palestina. Kita mendoakan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan mereka kepada para pejuang Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong rakyat Palestina yang tertindas di negara mereka sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Zionis Israel dan para sekutunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. اعلموا أيها المسلمون بأن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mari kita sejenak mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini mengalami penindasan secara brutal. Rumah-rumah mereka dibom. Ada yang kehilangan orang tua mereka, ada yang kehilangan anak dan istri mereka, dan bahkan ada yang kehilangan sekeluarga dan lain sebagainya. Aliran listrik diputus, makanan dan bantuan-bantuan perobatan diputus oleh Israel. Ini adalah bentuk penjajahan dan genosida yang terbesar di muka bumi ini.
Mudah-mudahan mereka kemudian diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم. اللهم أنزل عليهم نصرك المبين. اللهم أنزل عليهم نصرك المبين. اللهم أنزل عليهم نصرك المبين يا رحمن يا رحيم. اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم داوي جرحاهم. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم. اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم. اللهم اكس عاريهم يا رب العالمين، اللهم اكس عاريهم يا رب العالمين، اللهم اكس عاريهم يا رب العالمين. اللهم الطف بنا وبهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين ومن عاونهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز يا قوي يا قهار. اللهم عليك بهم، اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا، وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم شتت شملهم يا رحمن، اللهم شتت شملهم يا قوي يا عزيز. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك في الدنيا قبل الآخرة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.